Oke, yang mungkin ini hampir terakhir ya, menyiapkan kuburan. Jadi menyiapkan kuburan itu harapannya juga paralel ya. Harus ada koordinasi dengan izin, dipastikan kita diperbolehkan untuk menguburkan jenazah ya. Memang ini dengan otoritas terkait. Setelah kita diperbolehkan, kita memberi apa biasanya kepada tukang gali ya. Tukang gali itu biasanya membutuhkan ukuran dari si jenazah. Nah, ini kita harus koordinasikan ukurannya sekian si tinggi jenazah. Nah, nanti si tukang gali kalau yang sudah biasa itu udah paham ya, dilebihkan atau bagaimana. Tapi yang sudah terjadi di pengalaman saya banyak macam-macamnya ketika kuburan itu sudah padat ya, areal pemakaman itu padat, bahkan bisa jadi tidak sesuai ukuran, tapi ketika di dalamnya itu ditambahkan lagi di growot ya, tapi itu macam-macam lah. Artinya kita dituntut untuk bisa tetap menjalankan syariat, kreativitas kita masuk, tapi kita tetap apa namanya syariat itu dilakukan. Nah, ini seperti video di atas ya. Nah, selanjutnya adalah kegiatan di link atas itu bagaimana gambaran dari kuburan ya. Ya, kurang lebihnya ginilah saya sampaikan. Di Nah, ini bentuk kuburan. Nah, jadi bentuk kuburan ini adalah ukurannya setinggi badan ya. Nah, nanti ketika dimasukkan pun ada bisa orang untuk mengurusnya. Nah, nanti 3 orang lah cukup di sini. Nah, ini nanti ditidurkan menghadap kiblat. Nah, posisi kiblatnya itu jadi eh ini kiblat ke arah sana, ya. Ya kepala ini di kanan. Nah, kita bahas sedikit bagaimana untuk ukurannya. Jadi ukuran itu adalah ini 75 cm, yang ini 1,20 m untuk kuburan. Jadi kotak saja 1,20 m. Kedalaman ini tentunya biasanya ini bagi yang umum, tapi kalau sudah padat ketika awal tuh biasanya yang lebih dalam aja. Karena akan ditumpuk nantinya ada mayat yang kedua dan selanjutnya. Tapi ya ini harapannya efisien. Karena akan tetap ya semakin hari semakin tanah itu mahal. Tapi ini yang umum saja, ini 1,20 m. Nah, ini yang dimaksud lahat. Nah, setelah itu kita bikin apa namanya? Liang lahat ini. Nah, ini yang dimaksud liang lahat itu segini. Jadi ini biasanya ini kalau pacul kita kan ada lebarnya ya. Ini lebar pacul yang pertama, terus yang ini kedua, ini tiga tiga pacul lah ke sini. Tiga pacul kita gali lagi ya. Ini kedalamannya 20 cm lah kurang lebih. Nah, jadi dibuat ini tiga pacul berbaris ke sana gitu dipacul lagi ya. Tiga pacul. Nah, ini yang dimaksud dengan liang lahat ya. Nah, ininya 120. Jangan terlalu pendek atau jangan terlalu tinggi. Kalau tinggi juga nanti apa namanya? Ketika menerima ini posisinya kan berarti jauh ya. Bukan di sebahunya. Kalau ininya tinggi karena ini tinggi badan orang itu biasanya sudah diukur lah semeter 60-an. Jadi cukup untuk menerima posisi jenazah. Nah, ininya 75. Tapi kalau kita menggalinya 1/2 meter itu sangat ditakutkan bisa digali oleh binatang buas ya seperti dogi misalkan karena aroma mayit manusia itu biasanya bau ya. Jadi ini bisa dikoreh atau digali lagi oleh binatang. Jadi jangan terlalu dangkal. Ya inilah yang biasanya umum dilakukan. Ini 1,20 m, ini 75 cm terus lahat. Nah, ini yang maksud lahat. Ada juga yang dimaksud dengan syak. Nah, syak itu seperti ini. Nanti jenazahnya pun di tengah ini. Nah, ini ada sebuah keterangan. Nah, coba. Kemudian mereka ini sebuah riwayat ya. Ini di dalam buku eh, pengulasan jenazah. Kemudian mereka mengundang tukang membuat lahat dan tukang membuat syak. Nah, ini ketika Rasulullah meninggal nih. Siapa di antara keduanya yang pertama kali datang? Itulah model kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala Allah menakdirkan tukang lahat yang pertama kali datang sehingga dipilihlah model lahat untuk makam Rasulullah. Jadi Rasulullah ini
dimakamkan dengan lahat seperti ini. Jadi bukan dengan syak ya, tapi dengan lahat. Ya ini mungkin apa namanya apa namanya takdir dari Allah yang memang supaya apa manusia setelahnya itu menggunakan liang lahat. Tapi bukan berarti syak ini ditolak ya. Ini ada riwayat lagi. Boleh mengubur dengan model syak dan lahat. Yang dimaksud dengan kuburan lahat adalah dengan menggali tembok kubur bagian bawah sekira jenazah dapat diletakkan dalam galian tersebut. Dan galian tersebut hendaknya condong ke arah kiblat. Nah, jadi ini ada keterangan ya, ini dari Syekh Yahya bin Syab. Nah, kurang lebih untuk kuburan seperti itu video lebih tiga dimensinya bisa dilihat di link ini ya.